stalk ya. Aduh, ketahuan. Ya ampun. Jangan kasih tahu. Oh iya, maaf ya, keceplosan. Dan nih, narasumber di depan kami ini adalah Kak Yohanesio Pujarniko. Beliau merupakan founder dari teman Jalan Jogja yang tadi kita saksikan loh. Iya, bener banget. Dia lahir pada tahun 26 Agustus 1984 di Gunung Kidul. Tapi bener nggak? Bener? Oh bener. Ternyata stalker ya diem-diemnya. Ya ampun. Ya ampun. Gak hoax dong. Ini Oh udah iya. pasti real 100%. Keren. Nah, lanjut lagi nih. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan mempunyai hobi. Ada yang bisa tebak gak hobinya? Coba apa hobinya? Jalan-jalan. Oh makanya namanya teman Jalan Jogja. Biar ditemenin jalannya kak. Iya, betul sekali. Hobinya adalah traveling. Dan traveling sekarang sudah menjadi pekerjaan utama dari rumah. Wow keren banget. KBL keren banget loh. Semuanya gitu dong. KBL keren banget loh. Oke mantap, tepuk tangan. Nah sekali lagi fun fact ya. Kita mau spill fun fact dulu. Dari pengalaman Kak Rio sendiri nih. Ternyata Kak Rio itu udah produktif banget dari dulu. Dari tahun 2013 sampai 2015 aja Kak Rio tuh jadi maaf kalau salah bilangnya ya Kak. Great Eastern member OCBC NISP. Tahu nggak NISP itu apa? Itu bank nilai intisari penyimpanan. Wow, keren banget. Lagi dong, KBL. Keren banget loh. Luar biasa. Lanjut. Ternyata Karya juga coba bisnis gitu ya, kayak jualan bubble drink, pie durian, nasi babi, puding dan pisang goreng. Oh itu yang Enak banget sih Kak, lapar aja. aduh nih, masih pagi udah lapar aja nih kakak. Ya ampun. Tapi kan kita sempat nge-stalk ya kak. Nah, dilihat dari title tersebut, kita bisa melihat latar belakang pendidikan dari Karyo ini nih. Beliau adalah alumni dari SMA Dominikus Wonosari yang lulusnya pada tahun 2007. Nah, beliau juga pada tahun 1996 hingga 2001 bersekolah di SD Canisius 2 Wonosari. Lalu pada tahun 2001 hingga 2004 di SMPN 2 Wonosari. Dan saat lulus SMA Dominikus Wonosari, beliau berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta jurusan Informatika. Keren banget gak sih? Tepuk tangan lagi dong. IG-nya di teman Jalan Jogja gitu, terus follow terus dari makasih banyak. Dan juga ternyata kalau kita lihat ya teman Jalan Jogja ini customer segmentnya itu orang Malaysia itu dengan jadi tidak berpengalaman untuk menghandle selamat pagi semuanya. Ibu guru, bapak guru, teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Rio. Saya alumni tahun 2007, baru kemarin loh, baru beberapa tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, jadi pengalaman saya dulu 2013 setelah lulus dari kuliah. Saya sempat ikut jadi satu pelatihan dari Great Eastern member OCBC, itu salah satu bank Singapura. Pelatihan 30 hari di Jogja. Pelatihan 30 hari di Jogja itu isinya tentang marketing, tentang prospecting, tentang grooming, untuk mencari customer, untuk handle satu event dan sebagainya. Lalu setelah 30 hari
saya melanjutkan bekerja di sebuah perusahaan asuransi dari OCBC NSP itu kurang lebih 2 tahun sampai di 2015. Setelah itu saya memutuskan untuk berhenti dan mencoba satu bisnis, bukan satu ya, banyak bisnis. Contohnya seperti jualan puding, jualan nasi babi, terus bubble. Tapi jangan dipikir saya punya kios, punya toko atau punya kedai online gitu, enggak. Dulu saya itu jualannya di Kota Baru, di lapak di depan, benar-benar di pinggir jalan. Kalau hujan ya kehujanan. Terus kalau ada saingan ya diusir sama orang. Terus jualan puding itu saya di Malioboro keliling, itu lama juga, beberapa bulan. Jualan pisang goreng masuk ke kos, keluar kos. Itu saya izin ke orang tua, ke bapak ibu. Ya mungkin mereka berharap banyak anaknya di sekolah yang tinggi-tinggi, tapi saya berkata minta izin ke ibu, Bu, ojo izin ya, jangan malu ya, anakmu tutulan pisang. Beneran jualan pisang itu pakai box kontainer kecil itu, terus keliling ke ke Malioboro, ke kos-kos. Itu saya bertahan untuk beberapa bulan. Tetapi saya pasti ada tujuannya. Di situ saya mau melatih mental. Saya mau melawan rasa malu, rasa malas. Karena waktu itu kan saya belum dapat pekerjaan, belum dapat kerjaan lagi. Ada yang ini ya mau tak ambil harus tak ambil. Kalau nasi babi kita ngambil dari orang, bawa 30 laku 15, bawa 30 laku 1, itu biasa. Bikin puding laku, besoknya hujan gak laku, itu ya biasa. Itu melatih mental untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, setelah itu 2016 baru saya mau menjajaki ke dunia pariwisata. Teman Jalan Jogja ini untuk segmennya segmen Malaysia itu. Customer pertama Malaysia, kedua, 3, 4 sampai ke selanjutnya sampai sekarang Malaysia. Jadi ini oke, kita lihat Kak Alia ini keren banget sekarangnya, tapi kita juga harus ngerti progresnya, perjalanannya gimana gitu ya. Gak ada yang instan di bumi ini, oke? Gak ada yang gratis gitu ya. Banyak yang harus ditapaki jalan demi jalan gitu. Untuk motivasi terbesar Kak Rio sendiri nih, apa motivasinya yang sampai Kak Rio tuh pilih bidang yang Kakak geluti sekarang? Untuk sebenarnya motivasi terbesar itu kan keluarga ya. Oh iya. Motivasi terbesar itu keluarga. Saya harus bisa membahagiakan keluarga itu dulu. Yeah. Itu yang karena kita itu mau sekeras apapun, sepandai apapun, sepintar apapun, kalau kita tidak punya pendorong, tidak punya support, itu nggak bisa. Jadi kita harus menentukan atau harus punya sesuatu untuk yang membuat kita semangat, membuat kita support. Nah, kalau saya ya keluarga. Saya bekerja, saya melakukan semua itu buat keluarga. Wah, jadi keinget lagu nih, apa ya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oh wow, dan teman-teman pasti juga relate dong ya, karena yang support kita dari awal itu pasti keluarga. Jadi ntar pas kita udah gede, kita pasti pengen banget untuk ngebahagiain keluarga kita gitu. Ya, orang tua, keluarga gitu ya. Dan bagaimana pengalaman Kak Rio selama belajar di SMA Dominico Seringasari ini dan saat berkuliah? Kira-kira apa tantangan terbesar yang pernah Kak Rio hadapi? Oke. Pengalamannya itu banyak banget ya. Di SMA itu menurut saya di satu kehidupan manusia, kenangan terindah itu salah satunya SMA. Waduh, apaan tuh? Adik-adik ini yang SMA ini pokoknya dengan teman-teman sekarang masih bisa kumpul, besok kalian pisah itu akan kangen dengan guru-guru. Itu momen paling indah itu pokoknya sekolah. Nanti di tempat kerja itu udah beda lagi. Itu isinya persaingan. Isinya bukan cerita-cerita, mungkin sekarang cinta-cintaan kayak gitu, seneng-seneng kayak gitu. Sekarang nikmati aja, nikmati.
kalau kesan saya dulu ya Dominikus ini yang salah satu yang membentuk saya ya di dunia pekerjaan itu kan yang dibentuk profesionalisme. Profesionalisme itu apa? Ya datang tepat waktu, rajin, bisa dipercaya. Nah itu semua itu bisa kalian dapatkan di Dominikus gitu kan. Dari guru-guru, dari memang Dominikus itu kan terkenal disiplin, terkenal tepat, ya itu mari kita jalani gitu. Pendidikan karakternya ya yang di sini ya. Ternyata emang udah bagus dari dulu ya. Oke. Buat teman-teman, kok aku jadi mewek ya? Soalnya ya itu tadi ya, kalau udah lulus dari sini kan tadi kata Karya dunia udah berubah gitu, udah penuh persaingan, udah nggak kayak sekarang lagi gitu. Seraga, sekata, seia gitu. Oh ya maaf. Dan untuk selama perjalanan karir Karya selama ini, ada nggak sih momen atau pengalaman yang berharga gitu, yang bisa di-sharingkan? Lebih spesifiknya momen berharga itu contohnya apa? Kayak momen berharga yang berpengaruh dalam karirnya gitu, entah sama sekolah atau sama keluarga apa gimana? Ya banyak ya. Jadi nggak bisa apa ya, kalau sampai sekarang itu kan nggak bisa cuma satu, itu pasti banyak banget. Oh iya. Kenangannya itu banyak banget. Jadi kalau saya ya jalani aja semuanya itu dinikmati, diikuti gitu. Kalau momennya semuanya yang pahit pasti ada maknanya, yang bagus juga pasti ada hikmahnya juga. Jadi ya jangan pilih-pilih, karena semua itu akan membentuk juga, akan membentuk. Contoh ya, kita ditipu, ya kita ditipu jangan jadi penipu, biar besok nggak ditipu lagi gitu kan. Kita belajar dari situ. Kita senang ya kita nikmati, masih bisa dikasih senang gitu. Belajar. Oh ya guys, jangan pilih-pilih ya, jangan ya Kak ya. Oke, jalanin aja, nikmatin aja gitu. Nah, lanjut nih. Sejauh mana ilmu yang Kak Rio pelajari di SMA Dominikus dan bangku kuliah untuk membantu dalam dunia kerja yang Kakak geluti saat ini? Menurut saya sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Saya tadi sempat ngobrol sedikit dengan Ibu Vero. Zaman saya dulu tahun 2004-2005 itu ada LDPKM, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Nah itu zaman dulu itu saya dilatih untuk kerja sama tim. Tentang capacity building, tentang saling support, terus pemecahan masalah. Ya menurut saya SMA dan kuliah itu membentuk, terlebih untuk SMA ya, itu kan dasarnya ya. Dan di bisnis saya, di usaha saya itu kan yang terpenting adalah bisnis kepercayaan, bisnis jasa, pelayanan, kepercayaan, terus ketepatan waktu. Nah, jadi menurut saya untuk adik-adik juga menghadapi dunia kerja ke depan, asal kita mulai dari sekarang, coba kalau berangkat sekolah jangan mepet, terus kalau ngerjain tugas juga on time, itu mungkin nanti di dunia kerja, apalagi bisa dipercaya kayak gitu, nanti bos akan melihat, teman akan melihat, relasi akan melihat, itu semuanya akan mudah, akan membantu, akan lebih enak lah. Wow. Keren banget ya Karyo ini. Dan tadi saya sempat mendengar kalau Karyo menyinggung tentang latihan kepemimpinan tingkat dasar. Berarti Karyo ini anggota OSIS kah? Kalau zaman dulu LDPKM itu semua kelas dulu ada. Serentak semua gitu. Fun fact ya. Fun fact banget, oke. Dulu malah LDPKM-nya bukan di sekolah, tapi dulu di Salam, perbatasan di Sungai Kerasak sana, di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah. Dulu kita nginep dua malam kalau nggak salah. Camping gitu kan? Jadi ada kapel di sana, terus ada mesnya. Iya. Nanti kita nginep di situ. Bareng-bareng. Ya, susur sungai, outbound gitu. Seru banget Kak. Oke, keren, menarik sekali ya. Ya.
Dan tadi sempat disinggung juga kita kalau mau dipercaya kita harus emang memupuk diri itu dari sekolah, kita harus ngerjain tugas waktu, nggak telat. Nggak mepet-mepet. Ternyata itu ngaruh banget ya di dunia kerja ya. Ya, on time itu perlu. On time itu. Janjian jam 7, 6.45 udah harus datang atau 6.30 harus datang karena ya itu orang akan menilai dari situ. Ketepatan waktu, kalaupun terlambat ya ngabarin juga jangan pas mepet, mungkin jauh-jauh menit gitu ngabarin, mohon maaf kita ada halangan karena gitu. ya ada alasan, ada macet atau Iya. gitu kan. Jadi orang meluangkan waktu buat kita juga harus menghormati itu aja. Tuh teman-teman, karena waktu itu adalah Oh emang iya ya? uang atau emas sih? Perak aja perak. Oh, tembaga lah. Lanjut nih, kita penasaran nih untuk di dunia kerja itu sendiri. Nah, waktu pertama kali Kak Rio terjun di dunia kerja, apa tantangan terbesar yang dihadapi waktu itu? Di dunia kerja itu nanti ya setelah lulus ada yang mau melanjutkan kuliah boleh, ada yang mau langsung kerja itu boleh juga. Tantangan terbesarnya itu sebenarnya diri sendiri. Pekerjaan itu ya sebenarnya di mana-mana ada. Cuma orang itu kan sekarang mau atau enggak. Ya, mau atau enggak. Ya, mereka mau atau enggak. Ya maaf, mungkin banyak itu teman-teman meremehkan pekerjaan ya, jaga toko atau mereka nggak mau. Oh aku lulusan dari sini, aku dari sekolah ini, sekolah bagus, masa cuma jaga toko. Cuma kan kita nggak bisa kayak gitu. Kalau mau bekerja untuk melatih, untuk melawan rasa malas itu kan apapun ambil lah, untuk pengalaman, untuk jadi nanti kalau makin banyak kita punya pengalaman kerja, punya resume yang bagus, itu kan perusahaan juga akan melihat atau kantor akan melihat itu kan lebih nilai plus. Apalagi adik-adik ini yang aktif ya, MC. Menurut saya itu MC yang luar biasa gitu loh. Waduh. Saya aja kadang nggak bisa loh ngomong kayak gini tuh nggak bisa, yang TikTok terus ada sambil-sambilan guyonan kayak gitu tuh saya kayak perlu belajar. Wow. Aduh, jadi malu nih. Oke. Dan bagaimana nih cara Kak Rio mengatasi rasa tidak percaya diri atau tekanan di tempat kerja saat ini? Ya, kalau tekanan terus nggak percaya diri itu ngadepinnya kepepet. Ya? Contoh. Spill dong. Dulu saya kan mau mulai trip ini itu sendiri, apa sendiri. Saya cari hotel, saya cari cari rental mobil, cari rekanan, cari guide, cari restoran, semuanya saya datang ke semua itu sendiri. Yang ngadepinnya mau nggak mau, saya bayangkan gini, saya nggak punya duit. Kalau saya mau dapat duit, ya saya harus melawan ketakutan, melawan rasa malu, melawan rasa canggung itu tadi. Tapi ya itu akan teratasi karena itu tadi saya nggak terlalu masalah karena udah terbiasa muka tembok. Dulu saya di Malioboro juga jualan jualan nasi babi di mana itu di Kota Baru juga pernah, datang door to door ke kos juga pernah. Jadi ya itu udah mau bantu lah, udah biasa jadinya. Berarti rasa percaya dirinya tingkat tinggi banget, dewa banget. Karena udah ada itunya, udah latihan dulu, training dulu tuh sebelumnya tuh gitu. Jadi tadi kan selain manajemen waktu, terus kedisiplinan, keterampilan apa lagi yang menurut Kak Rio tuh penting di dunia kerja biar kita jadi sukses gitu? Ya, untuk sukses itu kan tiap orang juga relatif ya. Suksesnya saya, suksesnya teman-teman mungkin beda. Cuma keterampilan yang menurut saya ya, yang perlu dimiliki itu basic. Mau sepintar apapun orang, mau sepandai, seahli apapun orang, kalau dia nggak punya basic ini, dia nggak bisa. Apa itu? Apa dong? Tepat waktu. Iya. Tepat waktu, terus bisa dipegang janjinya. Bisa kalau dipegang udah ngomong janji. A ya gimana caranya harus A ya. Iya A gitu. Tepat waktu jawab, terus jujur itu tadi. Jujur. Ya menurut saya itu 3 itu ya itu cukup lah untuk kerja dimanapun.
mau dia itu pinter kalau nggak jujur juga susah. Kalau mau dia sepinter apapun kalau nggak tepat waktu, janjian jam 7 datang jam 8, jam 9 orang juga akan pasti juga malas. Skip itu skip. Itu perlu dibentuk dari sekarang. Adik-adik kalau janjian sama temen, oke, jam 7 ya, oke jam 7. Oke, OTW. OTW. OTW tidak ada. Janjian jam 7 itu berarti OTW-nya ya jam berapa dari rumah, kira-kira jam berapa. Jadi jangan sampai kita itu dicap orang yang suka terlambat, nggak bisa dipercaya, nggak bisa tepat waktu. Itu susah untuk memperbaiki, itu susah gitu. Oh, karena itu basic manner dalam diri kita ya. Jadi menurut Kak Aryo ini ada 3 pilar utama. Pertama nih jujur. Kedua, Ya benar banget tadi on time. Terus yang ketiga dapat dipercaya. Dipegang janjinya juga bisa dipegang. Ya ntar kalau kita janjian jam 7, setengah 7 tuh udah berangkat gitu ya. Jangan jam 7 bilang OTW, sebenarnya masih mandi. OTW ke kamar mandi ya maksudnya. Ya ampun, udah baru OTW. Buat di kamar mandi lagi, bukan OTW jalan, ya ampun. Jangan ya Kak ya, jangan. Ya ampun. Oke. Sekarang seberapa penting jaringan atau networking dalam perkembangan karir Kak Aryo nih sekarang? Nah, networking itu ya saya hidup dari networking itu, dari kepercayaan. Makanya kepercayaan itu penting. Sampai sekarang saya bekerja sama dengan beberapa hotel bintang 3, hotel bintang 4, villa, rental unit, bis, resto, itu semua dari networking, dari kerjasama. Nah, sampai sekarang puji Tuhan teman Jalan Jogja juga masih dipercaya. Kalau ada bookingan mau 20 kamar, 30 kamar tanpa deposit pun dipercaya gitu. Karena ya itu tadi kita berusaha untuk semuanya itu bertanggung jawab, bisa tepat waktu, bisa ngasih alasan yang tepat. Nah, itu akan membantu banget. Apalagi nanti kalau teman-teman ada yang mau usaha dagang atau usaha apa, kerja di mana, ya itu tuh penting banget. Itu penting banget. Itu networking itu sekarang info apapun jalur dalam ya dipakai. Jalur dalam itu bukan berarti yang jelek. Iya. Koneksi. Nah, kita punya link, Mas bisa nggak ini? Oh, jalur dalam lewat ini, oh dapat. Ya itu kita manfaatkan. Ya sebenarnya ada baiknya ya kayak gitu. Kita networking, kita banyak kenalan, nanti juga banyak customer yang datang gitu. Keren. Ini kok sepi banget ya? Nggak ngantuk kan? Coba sekarang kita tes semangatnya. Ngapain ya? KBL. Keren banget loh. Tepuk tangan. Nah, gitu dong. Oke. Nah, sampai sekarang nih kita mau nanya lagi. Bagaimana cara membangun dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja serta atasan? Tipsnya dong, Kak. Ya, menjaga hubungan baik dengan relasi. Contoh ya, teman Jalan Jogja itu rutin kalau puasa itu kita ngadain buka bersama bareng dengan teman-teman sesama tour agent atau keluarga mereka. Kita ngundang, tahun lalu kita ngundang di Hotel Bursa, ya mereka ngajak keluarganya buka bersama ya buat momen-momen seperti itu. Terus kadang kalau ada yang sakit ya kita jenguk, terus kadang kita main bersama, main bareng, mau pergi kemana gitu, entah makan lah, entah nonton, ya membangun relasinya seperti itu. Kalau dengan atasan ya kebetulan atasannya saya sendiri ya, kadang ngobrol sendiri maunya apa. Kalau zaman sekarang katanya self reward gitu kan. Oh iya benar banget, self reward. Pengennya apa ya dituruti lah. Iya, kadang-kadang emang kita butuh self reward untuk ngasih penghargaan untuk diri kita sendiri. Iya, benar banget. Terus tadi tuh saya tuh melihat dan mendengar kayak wah, gak kebayang sih. Itu hubungannya pasti erat banget karena kalau misalkan sakit dijenguk, terus kalau so sweet. Bukber ya, bukber. Iya, info bukber dong. Ntar kita join boleh nggak? Ya udah, ntar komen. Untuk membangun relasi jadi gini, karena bidang saya itu kan bidang jasa, bidang travel, itu juga saya gini, sebisa mungkin dengan customer itu ingat sebisa mungkin ya. Contoh customer sukanya apa ya sebisa mungkin kita catat. Saya punya data customer itu dari 2016 sampai sekarang
dia pergi kemana aja sampai hari pertama, hari keempat kemana aja itu sampai sekarang saya mencatat. Dan mereka tuh sukanya apa? Oh, ada tamu tuh yang seneng belalang. Ada tamu tuh yang seneng ini. Ulang tahunnya tanggal ini. Nah, nanti kalau pas lagi luang kayak gini, saya WhatsApp, ini gimana kabarnya, sapaan-sapaan kayak gitu. Nah, walaupun relasi bisnisnya udah selesai, transaksinya udah selesai, mereka udah nggak kesini, tetapi kan dia bisa merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Hubungan itu harus ada. Ya. Sampai sekarang juga teman Jalan Jogja itu repeat customer-nya juga banyak karena kita masih tetap kontak ke mereka, kita masih tanya kebutuhannya apa, gimana kabarnya, itu aja. Benar-benar menginspirasi banget ya. Jadi kalau misalkan bisnis gak cuma wah ada customer terus tinggal, gak cuma menjaga hubungan juga gitu. Gak dikasih titik tapi dikasih koma. Jadi kita saling berkomunikasi. Kasih koma, boleh. Dan menurut Kak Rio nih, apakah soft skill lebih penting daripada hard skill dalam dunia kerja? Bagaimana nih Kak? Kalau menurut saya dua-duanya penting. Soft skill itu kan kemampuan non teknis ya. Iya, kemampuan non teknis itu sama pentingnya dengan kemampuan teknis. Kalau cuma bisa kerja tok tapi dia nggak bisa katakanlah mikir itu ya kayaknya sia-sia. Jadi menurut saya imbang aja. Imbang semuanya harus ada soft skill, hard skill harus imbang. Iya, ntar susah ya kita punya kemampuan begini tapi manner kita nggak ada, itu nggak bisa. Tapi kalau kita manner kita baik tapi kita nggak ada kemampuan ya sama aja. Ya emang harus imbang antara soft skill dan hard skill. Oke, ini kita minta sharingnya lagi tentang kalau misalnya Kak Aryo itu mengulang masa SMA atau kuliah deh nih, apa yang pengen Kak Aryo lakukan jadi lebih baik? Misalnya ada penyesalan, pengennya gini aja, kalau mau ngulang aku mau gini aja, gimana? Kalau boleh mengulang ya? Iya. Mengulangnya itu tentang percintaannya. Waduh. Ternyata. Tentang semuanya kayaknya udah baik-baik aja, cuma percintaannya aja. Nah itu yang terpenting itu terlepas dari percintaan itu tadi, waktu itu nggak akan bisa diulang lagi. Orang pasti akan punya duit berapapun tuh nggak bisa ngulang. Jadi ya wes, yang lalu ya wes berlalu, yang ke depan ya kita sampai itu. Nggak bisa. Kalau bisa pun nggak akan sama kayak itu lagi gitu ya. Dan kayaknya udah mungkin beda gitu. Oh ya, atmosfernya, suasananya. Oh berarti ini first love-nya gitu. Waduh, nggak jadi deh. Aduh. Oke, biar buat teman-teman semua ini jangan sampai nyesel kayak gini. Oke. Dan apa pesan atau nasihat yang ingin Kak Rio sampaikan nih kepada peserta didik SMA Dominikus Wonosari yang sedang merintis masa depan mereka? Pesannya mulai dari sekarang, apapun itu. Di sini ada yang mulai jualan mungkin, ada online dari Shopee, dari WhatsApp atau dari TikTok. Udah ada yang mereka itu yang affiliate jualan atau apa? Ada mereka beberapa yang mewakili gereja juga, organisasi juga udah mulai jualan. Siapa ada. Itu? Ada nggak? Ayo, kenalan aja nggak apa? Ya, nah, Dimas. Nah ini. Apa nih jualannya apa? Ayo boleh. Atau berdiri. Mike. Oke. Thrifting itu usaha sendiri atau usaha sendiri? Tepuk tangan dong untuk Kak Dimas. Ya ampun. Cari produknya dari mana? Dari online atau dari grup? Terus nanti jualannya gimana? Jualannya Di posting IG atau Facebook atau Rottingan. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, keren banget. Dimas. Kak Dimas. Ya, adik ini udah mau mulai
menurut saya bagus. Apapun itu mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Persaingan ke depan itu berat. Mungkin sekarang ya, mungkin skalanya masih lingkup Gunung Kidul. Iya. Tapi kan kalau nanti ditekuni, diseriusin, itu lama-lama juga bisa besar. Kita nggak tahu. Online itu kan kita tidur pun ada orderan masuk. Iya benar. Nah itu yang perlu sekarang didalami dan manfaatkan waktu. Yang punya internet ya, YouTube itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. YouTube ya, hiburan berapa persen, terus untuk pendidikan berapa persen, terus untuk belajar berapa persen itu. Jadi jangan semuanya itu internet cuma untuk main-main gitu. Untuk ke depan ya sekarang nggak usah berat-berat lah, kita belajar yang kecil-kecil, contoh cara jualan, cara cari produk yang bagus, cara memasak itu dari YouTube juga ada. Tapi kita porsi lah, mulai dari sekarang. Nanti ya ke depan harapannya yang bisa kuliah juga makin mantap, yang belum bisa melanjutkan kuliah dia sudah punya usaha dari sekarang, dari seriusin, bagus juga. Oh berarti udah ada sepak terjangnya nih Kak Dimas nih, ntar jadi modal buat kedepannya lagi. Dan ini kami juga saya dengan Thea memiliki sebuah bisnis juga. Waduh. Maaf ya promosi sedikit. Iya. Selingan iklan dulu iklan. Sedikit. Jadi kami ada produk yang namanya Lacipa dan Lacipa itu berbentuk itu produk inovasi gitu Kak. Jadi itu 3 in 1. Bentuknya sih biasa doang sih, tapi ntar bisa jadi rok lilit, kemben sama shawl gitu. Ada. Bisa juga jadi outer kan. Iya. Jadi bisa dikreasiin apa aja dan itu juga nggak cuma sekedar kain, tapi kami juga ada inovasinya yaitu menyatukan kain-kain perca seperti itu. Benar. Lacipa itu pakaian atau makanan atau? Pakaian. Oh, pakaian. Kan tadi rok lilit masa makanan sih Kak? Ini Dengarnya apa tadi? Lilin. Kurang ngerti gitu. Oh alah. Ini Lacipa. Enggak, ini jarik biasa, rok lilit biasa. Aduh, batik perca makanan. Tadi kan udah Lacipa, pikiranku tuh Lacipa tuh nama keripik gitu. Terlalu keren ya nama kita. Lacipa itu dari bahasa Latin. La-nya itu Lacinia, artinya rok lilit. C-nya itu Cisternina top, artinya kemben. Pa-nya itu Paliolum, artinya shawl. Jadi, iya itu gitu. Oke, satu lagi dulu tahun 2020 sampai 2022 karena kan ada pandemi COVID. Iya. Itu juga bisnis saya sempat berhenti 2 tahun. Waktu itu saya juga bisnis online juga di Shopee, itu jualan bunga kering namanya Il mio fiore. Itu dari bahasa Latin juga, itu artinya bungaku. Itu jualan bunga kering. Bunga kering. Itu di Shopee dulu ya kita bisa hidup dari situ. Jadi intinya jangan berpuas diri dengan apa yang kita udah dapat, fleksibel aja. Tuntutannya kita harus pindah haluan ya pindah haluan aja. Betul. Cuma kebetulan waktu itu setelah COVID ya saya lihat travel ini lebih menjanjikan, ya kita balik ke travel lagi. Multi talent banget sih, emang so fleksibel itu. Habis ini wah emang harus Fleksibel gitu ya. think fast. Apa sih istilahnya sekarang? Berpikir cepat. Oh, think fast, betul. OOTD. Oh. Out of the box. Today. OOPD. Opo pikir diri. Opo pikir dewe. Tunggu dong. Ya ampun. Opo pikir dewe. Ingat ya teman-teman, OOPD. Apa tadi? Nah, kata-kata hari ini OOPD, mantap. Karena bisnis itu BKBM. BKBM. Ada lagi Apa istilahnya ini? apa itu? Banyak kepala banyak masalah. Banyak kepala, banyak masalah. Berarti kepalanya harus satu doang gitu. Ya dua menurut saya udah paling maksimal. Karena gini contoh, tadi kan kamu punya usaha outer gitu atau batik gitu. Iya. Yang satu pengen kesini, yang satu pengen Nah, kesini. iya. Itu kalau nggak memang paham, iya. bisa pecah. Kalau nggak klop emang retak, pecah, terpuing-puing, berkeping-keping, hancur. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara Kak Aryo memanfaatkan
waktu di masa SMA dan kuliah agar lebih ready nih menghadapi dunia kerja? Sebenarnya ini termasuk penyesalan juga. Waduh. Kenapa? Spill. Dulu itu terlalu santai. Oh, Dulu terlalu santai, jadi ngertinya zaman dulu. Tapi saya tahu tujuannya dulu. Setelah lulus SMA ya bapak ada rezeki dikuliahkan. Setelah kuliah nanti kerjanya bagus ini. Jadi santai gitu. Saya cari kerjaan, cari apa ya, mau menggeluti bidang apa itu setelah kuliah, setelah sekolah gitu. Nah menurut saya itu kalau sekarang dipikirkan seperti itu terlambat. Jadi adik-adik jangan seperti itu. Sebisa mungkin dari sedini mungkin dari kelas 1 itu udah harus tahu ke depan tuh mau jadi apa, mau seperti apa, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu harus tahu mau kemana, itu juga harus dipelajari. Contoh, besok saya mau jadi arsitek misalnya, berarti saya harus pintar di penghitungan. Kalau hitung-hitungan saya harus di matematika gini. Di IPA ya benar IPA. Nah, itu udah harus mulai sekarang diperhatikan. Harus di planning dari sekarang gitu. Kayaknya kita udah di ujung ya. Tapi ya kita tetap ada sesi untuk Q&A. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya-nanya? Boleh? Yuk. Nih, Kak Rio masih ada di sini. Ya mau ada di sini, nanyain tips-tips apa gitu mungkin. Iya, benar banget. Ada nggak yang mau nanya? Enggak, ini kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya nih. Ayo tanya. Rugi banget loh. Ya udah. Oke. Bisa maju ke depan? Boleh, maju yuk. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Oke. Kecil-kecil cabai rawit. Ayo. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Olivia dari fase E. Kelas 10. Kak Rio, ini kan kayak diistilahkan orang sukses. Oke. Amin. Dalam perjalanan Kak Rio sudah mengalami begitu banyak tantangan. Yang pertama itu kayak kakak bisa keluar dari zona nyaman atau permasalahan yang kakak tantangi itu dengan cara ya menurut kakak simpel, tapi menurut kami yang masih permulaan itu terasa berat. Bagaimana caranya supaya orang yang dikatain supaya percaya, supaya janjinya dipegang, supaya tepat waktu, itu caranya gimana untuk melanjutin atau kayak memulainya dari awal? Oke, personal brandingnya gitu ya? Oke, gimana Kak Rio? Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, mantap nih. Terima kasih juga dibilang sukses on the way. Karena sukses itu sebenarnya kalau menurut saya ya tiap orang itu beda-beda. Iya, relatif ya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman saya seangkatan itu saya masih jauh lah dari mereka. Dan di sini saya juga mau sharing ke teman-teman juga, mohon maaf jangan dibilang show off, jangan dibilang sombong, karena saya cuma mau berbagi. Terus kalau pertanyaannya tadi gimana biar untuk pemula ya, untuk adik-adik, sebenarnya bukan pemula juga, cuma saya lebih awal 18 tahun dari teman-teman. Oke. Tahun. Ya, yang penting itu tadi deh, apa? Dari hal kecil kok ya, hal itu dulu. Kita nggak usah muluk-muluk hal yang besar dipercaya, yang besar-besar, yang gede-gede. Yang kecil-kecil dulu aja. Contoh tadi kayak janjian itu tadi. Mungkin kan itu buat banyak orang itu kan sepele gitu, tapi kan nggak semua orang bisa. Iya, jam karet ya sekarang. Di rapat RT, rapat RW di kampung Karang Taruna gitu, disuruh berangkat jam 7, berangkatnya jam 8. Ya gimana orang teman-teman berangkatnya jam 8? Ya jangan seperti itu. Kita contohkan, kita bisa jam 7 ya jam 7.
biar kita itu jadi pembeda gitu. Nah lama-lama kan hal yang kecil seperti itu kan bisa berubah gitu. Betul sekali. Contoh nanti untuk adik ini yang punya atau tadi yang punya thrifting, punya kain batik itu, mungkin kompetitor sama di luar banyak. Saya punya toko, tapi kualitasnya kalian sama. Tetapi yang satu ini kirimnya tepat waktu, yang satunya lambat. Padahal kualitasnya sama, ya saya akan pilih yang tepat waktu. Iya benar. Orang di luar pasti akan memilih itu. Jadi mulai dari yang kecil aja. Mulai dari yang kecil aja dulu. Gimana Liv, terjawab nggak? Oh iya, tepuk tangan dong. Boleh satu lagi teman, ada yang mau nanya? Lagi. Ada yang penasaran tentang apa nih? Ayo, nah nih lah. Novel habis itu kamu ya. Oke, 2 orang mau nanya, boleh. Oh langsung aja ya, langsung 2 pertanyaan ya. Kenalin dulu namanya, terus pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Novelia Kristiani dari fase F1 kelas 11. Jadi saya ingin bertanya, kan awalnya Kak Rio ini kan bekerjanya kayak jualan pisang kan, puding atau nasi apa gitu. Oh iya, terus kok tiba-tiba ada jalan gitu loh, kerjanya di travel ya? Kayak itu jalannya kakak bisa menemukan tuh pekerjaan tuh kayak gimana? Gitu aja. Terima kasih. Oke. Oh iya. Kak Rio mau jawab satu persatu dulu ya. Ya. Tahan dulu ya Dek, bentar. Dulu saya jualannya, dulu saya kerjanya di di bank gitu. Iya di bank. Di bank, terus kok bisa terjun ke jualan di pinggir jalan kayak gitu, terus bisa pindah lagi ke travel. Ya menurut saya mana yang jadi peluang itu yang harus saya ambil. Kalau saya waktu itu tuh kekeh, saya harus kerja di kantor, saya harus kerja ini. Ya mungkin teman Jalan Jogja itu kan nggak ada. Jadi yang saya lihat peluang, kita harus dilihat peluang, dan ke depan saya lihat itu kan tingkat stres orang itu kan akan lebih tinggi karena pekerjaan, karena keluarga dan lain sebagainya. Mereka butuh hiburan. Nah, saya melihat di situ. Dan sementara untuk Jogja itu kan kita lihat untuk transportasi, untuk fasilitas itu beda dengan kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagainya. Transportasi itu masih dibutuhkan, masih diperlukan. Terus karena jalan yang masih rusak, terus petunjuk jalan yang kurang memadai, nah, saya melihat peluang di situ. Selama itu masih ada, ya ambil aja. Oke, terima kasih Kak Rio. Nah, ini pertanyaannya apakah terjawab? Novel, apakah terjawab? Oh iya, terima kasih, silakan kembali. Dan sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Perkenalkan diri. Saya Laura dari KCE. Pertanyaan saya, kan pertama pas Kak Rio udah lulus SMA, terus kuliah, terus Kak Rio pilih informatika. Habis itu setelah lulus, apa yang membuat Kak Rio bisa tertarik dengan Taman Jalan Jogja? Kak Rio bisa sampai di situ. Oke, gimana Kak Rio? Oke, coba pelan-pelan. Yang membuat Kak Rio tertarik. Ya, kalau tertarik, yang membuat tertarik itu sebenarnya karena kan saya dari dulu ya, dari waktu kalau zaman dulu itu kuliah, itu kan saya memang hobinya itu jalan-jalan sama teman-teman satu angkatan itu, entah ke Dieng, entah ke pantai, entah ke gunung, entah ke lain tempat. Healing ya. Saya senang itu dan ya. Terus ini kok bisa tak lihat-lihat kok bisa jadi bisnis, bisa jadi peluang. Nah, ya itu terus mengalahkan ego. Udahlah, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Apa yang bisa tak ambil aja. Itu Teman Jalan Jogja awalnya juga nggak semulus ini gitu. Dulu istilahnya itu dijorokin juga sama teman-teman, udah ya bikin gitu kan. Mereka yang mensupport. Akhirnya ya itu. Berdiri pun juga nggak langsung buka, langsung laris gitu nggak. Tapi dulu saya bikin itu kurang lebih butuh 4 bulan itu untuk customer pertama. 4 bulan itu nyari customernya ya lewat DM ke Instagram, DM ke zaman dulu ke Facebook. Di DM satu-satu? Ya DM satu-satu. Itu ada tamu kita nggak tahu lah dia komen ke apa itu tak DM-in gitu. Oh di DM-in aja nih, siapa aja nih? Ya 1 jam 100 tamu, 1 jam 100 tamu. Terus kan diblok sama IG juga karena ya mungkin spam kayak gitu. Ya udah biasa, tapi lama-lama kan kita tahu caranya. Iya betul. Prospek terus gitu ya wis.
akhirnya ada tahun satu terus nanti tahun kedua, tahun ketiga ya sampai sekarang. Oh, meskipun jurusan informatika itu nggak ngarah ke bisnis ya mungkin? Bisa juga, karena Bisa. kan informatika itu kan ada perencanaan, Iya. ada perencanaan, terus ada multimedianya juga, gimana cara membuat iklan yang menarik. Iya. Itu yang bikin poster tadi juga menarik. Itu udah bekal itu. Siapa yang bikin? Yang bikin poster? Siapa? Itu sebenarnya yang Bu Iwan ini Oh iya. yang buat. Itu luar biasa kan, poster juga udah bagus, udah oke. Oke. Tepuk tangan lagi. Tadi berarti pas masih awal-awal nge-DM, terus ntar pas udah dapet customer yang pertama, kedua itu gimana caranya? Balik lagi ke kepercayaan ya. Iya. Nggak tahu juga ya, dia mungkin lihat postingan IG itu mungkin meyakinkan gitu. Iya. Karena kan kita selalu menampilkan muka, menampilkan tentang testimoninya kita pergi sendiri ke satu tempat, kita bikin ya kayak vlog sendiri kayak gitu, ngomong sendiri, ya akhirnya mereka percaya gitu. Tamu pertama kedua itu sampai telepon, ini bener nggak, ini spam ini scammer atau bukan, penipuan bukan. Ya udah datang aja, nggak usah dikosin. Itu 2, 3, 4, 5, setelahnya ya kayak udah running, itu udah mulai lancar, udah biasa. Dan posisinya itu udah ada kayak kantornya gitu atau gimana? Ya sampai sekarang teman Jalan Jogja itu nggak ada kantor. Enggak. Ada kantor. Wow. Cuma ada ruang kerja, ada komputer, ada printer, itu ada kerja. Tapi kalau sampai sekarang ditanya kantornya di mana, ya nggak ada kantornya. Oh, berarti tak sama tim ngumpul di tempat itu gitu? Saya nggak ada tim. Wah. Apa tandanya Dewi itu tadi? Oh, yang OOPD itu tadi ya? Apa pikir Jadi dia? kayak contoh ada trip, ada paket kayak gitu, semua yang bikin saya, nanti yang running teman-teman. Di semua nanti mau akuntannya siapa, mau bagian promosi siapa, mau bagian pimpinannya siapa, ya saya sendiri. Speechless. Jadi pas lagi transaksi nih, itu ada yang bantuin nggak selain Karyo? Saya sendiri. Beneran sendiri? Ya. Tour guide juga? Ya itu basicnya semua harus bisa ya. Jadi gini, saya memahami, saya itu orangnya malas. Saya malas. Benar, saya malas. Jadi apapun itu, karena kan saya tahu dia mau yang kemana, itu saya bikin semuanya, paket 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 orang sampai 15 orang, itu semua saya hitungin. Jadi mereka nanya, Mas bisa nggak ke Jogja 4 hari 2 pack, saya kirimin itu. Nanti harganya berapa, hotelnya apa, kendaraannya apa, tempatnya mana aja, include exclude-nya apa aja, udah ada di situ semua. Listnya gitu? Ya itu karena saya malas, saya bikin itu. Jadi ada orang nanya, saya kirim itu. Nah nanti setelah berapa hari baru kita prospek lagi, kira-kira tertarik atau enggak, kendalanya di mana, kayak gitu. Nanti ya kalau memang dia serius dan memang segmen kita, ya akan closing, akan transaksi dengan kita. Walah. Itu sampai nggak bisa berkata-kata loh, keren banget kayak di Speechless. otaknya tuh udah dari satu. Tek gitu jadi. Terus kan misalnya kita mau jemput customer dari bandara gitu-gitu sendiri? Enggak, gini, jadi saya dulu itu semuanya sendiri. Semuanya dulu, saya harus bisa nyetir, bisa harus jemput, bisa harus mengenali apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, jam sholatnya di mana, tempat makannya di mana, hotelnya di mana, semuanya saya harus memahami. Itu jadi untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnis atau usaha itu harus memahami keperluan customer, dan apapun yang bahkan yang belum mereka tanyakan itu kita harus persiapkan. Jadi waktu kita ditanya itu udah pede gitu. Yakinkan. Inisiatif. Peka. Di situ. Nah, setelah berjalannya waktu kan kadang terjadi double job ya. Double job itu double bookingan di hari yang sama. Nah, kebetulan sampai sekarang teman Jalan Jogja itu ada intinya ada 4. Kita ada tour guide, as driver atau supir yang merangkap guide itu 4 pokoknya, yang freelance-nya ada 5. Jadi satu hari kita bawa 8 pun bisa. Satu hari bawa 8 grup itu bisa. Grup customer maksudnya? Walah. Berarti tetap ada yang bantuin Ya, di lapangannya.
ini bukan show off, bukan mau sombong, tetapi bukan, kita tuh bisa. Saya dari Dominikus sama seperti teman-teman, kita bisa, tinggal jalani aja, yuk kita positif, diiringi doa, restu orang tua, itu pasti bisa. Awalnya juga orang tua itu nggak merestui awalnya, tetapi kan lama-lama setelah ada hasil, kita berguna untuk orang lain, itu juga akan bisa. Baik, keren banget. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke. Nah, kalau ada kesempatan lain untuk Karyo mau bekerja di bidang lain tuh, Karyo tertarik nggak mencobanya? Dan kenapa? Ya, saya memang pengen aktifin lagi ya online ya, jualan online apapun itu. Bunga. Mungkin pakaian bayi atau prospeknya bagus banget ke depan itu. Bagus karena juga beberapa teman itu ada jualan pakaian bayi, pakaian balita itu kedepannya online tuh kita sambil tidur aja katakanlah orderan masuk. Iya, masuk ting 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 notifnya. Itu nantilah depan masih jadi one day bakalan kayak gitu. Dan gimana? Bisa online tentang produknya. Waduh. Nah, saya jual. Boleh. Terima kasih. Terakhir banget nih. Satu kata yang menggambarkan perjalanan karir Kak Rio dan kenapa milih kata itu? Satu kata. Kan sekarang trennya satu kata gitu. Ya, kata-kata hari ini. Kata-kata ya. Oke. Tangguh. Kita harus kita harus jadi orang yang tangguh apapun itu. Jangan lihat teman-teman yang lain mungkin yang lebih beruntung atau yang di luar sana atau mungkin yang lebih jauh dari kita. Kan sekarang itu kan standar TikTok ya. Iya. Orang bisnis tren-trenan gitu ya. Harus punya coffee shop, harus punya ini. Akhirnya kita nanti malah menjatuhkan sendiri mental kita ini. Betul. Karena kita banding-bandingin itu nggak boleh. Jadilah pribadi yang tangguh dengan apa adanya kita, dengan modal yang ini, mungkin dengan modal yang minus, ya kita harus mulai gitu. Jadi nanti kalau udah jadi orang tangguh, kita mau ikut orang tuh akan dipercaya gitu, akan diandalkan gitu. Benar sekali. Tadi apa? Kita harus menjadi pribadi yang tangguh ya teman-teman semua. Catat ya, kita harus jadi pribadi yang tangguh. Gimana pun kondisi kita, nggak boleh banding-bandingin. Kita semua hebat, kita semua keren. Tepuk tangan dulu gitu kita semuanya. Dan untuk Kak Rio, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara talk show ini. Ya, jika ada kesalahan kata apa yang menyinggung atau yang gimana, karena kita ternyata udah di penghujung acara banget. Ini udah di ujung banget ini. Aduh, nggak kerasa udah mau closing aja ya. Oke, kita makasih banyak sama Karyo dan juga teman-teman semua yang udah dengerin kita, Bapak Ibu guru. Untuk closingan kita mau ngasih something untuk Kak Rio dari SMA Dominikus Wonosari. Boleh mungkin yuk Kak Rio berdiri kita. Oh. Sambil diputerin video testimoninya Kak Rio ini. Kalau teman-teman penasaran, teman Jalan Jogja itu ngapain aja sih? Nah, ini dia ya.
cenderamata dari SMA Darmani Kusuma Sari kepada Ibu Dera Monika Wijayanti, kami persilakan untuk memberikannya kepada Kak Rio. Terima kasih banyak untuk sharingnya, sangat bermanfaat. Tepuk tangan dong semuanya.